awal itu dari biofil ini. Jadi ketika biofilnya sudah mulai ada polutan, mulai lama-lama mulai menghitam, itu nanti akan mengarah ke fisik. Nah, jembatan dari biofil ke fisik itu adalah medan nano biofil yang 10 pangkat minus 9 ya. Itu ada jembatannya. Nah, ketika ini tembus barulah ke fisik. Sebetulnya gitu. Nah, bisa tembus ke fisik ini dari nano ke fisik. Ini sebetulnya peran paling besar adalah fisikis. Jadi misalnya orang dia cuma kegigit semut, nah, pentol tuh, datang ke orang salah, wah ini kena santet dari ini, udah pasti hancur mentalnya. Nah itulah biofilnya kan berlubang. Jadi ketika fisikis merespon, jadi dia melubangin biofilnya sendiri. Nah ketika ini berlubang, energi dari faktor X ini bisa masuk, karena dia itu sebetulnya adalah radikal bebas. Iya, radikal bebas itu kan sebetulnya dia tidak punya ikatan, dia melayang dengan merkuri. Nah ketika dia masuk ke dalam tubuh ini menjadi inang. Logikanya seperti itu. Nah kalau misalnya seseorang yang sudah pernah kayak gitu, itu pasti biofilnya pasti berlubang. Nah itu memudahkan sekali untuk dibuat uji coba seperti itu. Nah kalau menurut saya, hitungan saya, orang yang kena santet itu atau kena apa ya istilahnya, kena kontak energi, jangan bilang santet lah, tidak terlalu ekstrim. Nah kontak energi dari lain X itu sebetulnya ketika dia mengikis biofil itu dibutuhkan waktu. Misalnya orang nyerang sekarang mengontak, nggak akan langsung sekarang kenanya, tergantung medan biofil seseorang yang dituju, double tipisnya. Nah ketika ini seringnya kan semakin terkikis, jadi kan digesek terus berubah. Nah baru ketika berubah masuklah. Nah makanya kalau misalnya di teman-teman sendiri ketika ada yang seperti itu, kita tangani dulu, tapi habis itu kita suruh untuk senam, biar beliau punya backupan sendiri. Jadi beliau mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Kan kita bukan istilahnya dagang energi ya. Kalau dagang energi enak main, biarin aja nanti kalau udah sakit kesini lagi gitu. Enggak. Makanya saya bilang ke teman-teman, di sini itu bukan mengambil air terus pulang. Di sini itu belajar bagaimana menggali sumber yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi ada nilai pertumbuhan dari teman-teman. Jadi teman-teman harus saling bertumbuh kembang bersama. Jangan ketergantungan, saya nggak mau kayak itu. Jadi kalau mau sembuh, ya belajar. Silakan saya feeling sendiri. Kan susahnya itu kan gitu kadang. Ketika udah sembuh, pulang, ibarat ke reparasi mobil, saya benjut semua tuh mobilnya, saya reparasi. Oke pulang, kita berakin lagi, kan percuma, terus lagi. Kan kita nggak mau seperti itu. Kayak gitu mas. Jadi kalau misalnya itu ya, saya itu dari dulu nggak pernah jemput orang itu kena santet sebetulnya. Oh iya bu, kalau misalnya sakit, iya bu, kita coba tangani ya. Gitu. Ketika dia tanya siapa yang nyata, juga saya nggak pernah jawab. Dari dulu tanyain aja sama teman-teman. Udah nggak apa-apa, gitu. Pasti ini mah cuman. Biar apa? Biar main setnya dia kuat. Nanti kalau ibu kenapa panggil nama saya gitu. Padahal sebetulnya saya juga merinding. Kayak gitu. Kan dulu pernah waktu kita di Jombang ada orang pindah, dia sering nanyain kayak gitu-gitu. Nah waktu itu saya kuliah, ada teman saya cerita, kalau ibu ekor Joko kena bisa bantuin nggak? Dulu itu beliau itu orang yang pintar yang bisa ngobatin, tapi sekarang lumpuh. Oke lah kita kesana itu coba. Ya beneran nggak bisa jalan, jadi dia nunjukin. Loh, sama yang bisa masih, ya insya Allah kok gitu. Jangan nunjukin semua amalan-amalan gini. Udah ini jangan dipakai dulu gitu. Saya coba
terapi dulu, ibu pakai ini ya, gerakannya gini, sembuh. Jadi kan lucu, cukup nanganin santet, kena santet. Nah kita kan ikut latihan dulu, habis ikut latihan, apakah saya harus terus pakai ini gitu? Apa? Lihat ini, ya silakan, tapi asal tujuannya jelas ibu, jangan ada tujuan lain. Nah kalau ibu mau coba pakai ini, caranya. Oh ya lebih enak ini mas, katanya. Kayak wiridnya terus dipakai, asal niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada kepentingan lain, bisa jadi faktor X yang nyusup. Kayak gitu. Kalau orang sakit biasanya nggak bisa saya tadi nggak bisa cerita, kan orang nggak bisa melakukan dan sudah terdapat Ya bisa lah, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada tuh yang kemarin dicobanya, beliau lumpuh ibu itu. Nah habis itu kita coba kasih, udah ibu setiap hari nafas dulu, menyantai waktu tarik nafas, ambil peran positif dari alam. Nah, waktu buang kembalikan lagi ke alam sambil buang semua penyakit dalam tubuh ibu. Sembuh 3 hari. Tapi kan itu kasus-kasus unik, nggak semua disamaratakan, tergantung setiap individunya. Jadi sebetulnya kalau ingin tingkat penyembuhan itu nggak bisa distandarisasi. Misalnya gini, orang dulu ini kena santet bisa 3 hari sembuh, sekarang kok saya udah sebulan-bulan, berbulan-bulan nggak sembuh. Ya mungkin bisa jadi mindsetnya mengeblok sendiri. Otaknya ya. Kayak gitu mas. termasuk tumbal juga sama ya. Tumbal itu misalkan tumbal apa sucian dan sebagainya. Ini sama seperti tadi kita katakan. Beda. Entahlah kali itu. Enggak tiru orang-orang. Ya sebetulnya prinsipnya adalah menarik. Jadi melepas. Penyembuhannya gitu. Oh penyembuhannya beda. Nggak bisa seperti itu. Biasanya kalau udah seperti itu ada ikatan di dalamnya. Ada ikatan tersendiri yang itu harus diputus. Ya ada stretching. tumbal yang dari luar apakah di jalan gitu, di tumbalan ada jalan yang angker, katanya angker. Nah seperti itu. Sini itu nggak bisa nyentuh manusia faktor X. Yang bisa cuma satu varietas. Kau varietas ya? Satu jenis. Yang bisa cuma satu jenis, nggak semua jenis itu bisa menampakkan diri. Faktor X itu yang bisa menampakkan diri cuma satu jenisnya, yang lain nggak bisa. Itu pun dengan momen tertentu. Nah sebetulnya ketika kita melihat itu sebetulnya bukan beliau yang melihatkan, kita aja yang waktu itu tanpa sadar mengakses. Ya, bukan menghadirkan. Sebetulnya beliau faktor X ini nggak cuma malam datangnya, setiap hari ada. Nah cuman kan posisi medan energi alam ini, dia akan bertransisi ketika matahari mulai tenggelam. Itu transisi kesadaran kita itu ada transisi. Makanya kalau orang dulu surup-surup ojo mentuleh gitu, pernah kan ya dengar itu ya? Iya. Itu karena fase transisi kesadaran kita mulai mengadaptasi. Nah ketika ini proses inilah kadang kita itu melihat apa terus kesandung, melihat apa kesandung gitu. Itu bukan beliau yang menyandung, karena kita aja yang nggak fokus akhirnya kesandung. Atau kita di jalan itu beliau nggak mendorong, cuma ngagetin sebetulnya. Setanpa sadar dia jatuh gitu. Nggak mungkin dia suruh jatuh ini, enggak. Kayak gitu mas. Makanya kalau mau tahu, ayo ke dunia jin gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau saya pernah nolong orang gitu, tiba-tiba sorenya itu kayak orang balik gitu, mau balik. Nah kita tiba-tiba sakit gitu, harus ke rumah sakit. Ya itu gimana? Karena kita itu nolong orang, bukannya kita nolong orang malah justru kita yang kena gitu. Iya, kan gini, kan nanti itu ketika apa yang saya baca ya, awal itu energi itu hanya di lapisan 5 cm di tubuh besi kita.
Semakin kita akumulasi, ternyata titik-titik pusat energi itu berlapis. Karena aura kita kan berlapis. Awal kita punya titik pusat energi 7 itu di dalam tubuh. Nah itu bayangin, ternyata biofil ketika kita berkembang, biofil itu punya psikologus, punya cakra. Kan waktu itu ada orang yang melihat cakra. Mas boleh lihat, boleh silakan. Dan beliau kaget karena cakra yang kita itu bukan cuma gini, tapi bercabang gini. Terus di lapisan depannya ada lagi. Ya ini gimana cara nembusnya? Ya silakan kalau mau nembus gitu aja. Jadi misalnya tubuh manusia nih, kan kita tahunya ada 7 titik pusat energi yang di dalam fisik. Nah ternyata medan biofil kita itu ada lapisan 7 sampai 7 lapis. Dan setiap lapisan pusat psikologis. Nah yang ceritainnya ya paham ya gitu ya pokoknya ya. Jadi kan tubuh fisik ada 7 lapis, terus di aura kita terluar level 1 itu ada 7 lapis juga, ada 7 titik pusat energi. Nah itu kalau kita sentuh, dia akan tertrigger, mulai muncul energi lagi. Lebih ke depan lagi maka akan semakin luas. Medan biofil kita yang awalnya cuma 5 cm bisa sampai berapa kilo. Nah itu kalau bisa dihitungkan dari tubuh keluarga saya pasti akan ya resonansi akan semakin luas. Dan energi kita cerdas mas. Misalnya nih ada orang yang saya kenal yang saya cintai keluarga saya. Ketika ada beban dari keluarga saya ada serangan, energi saya itu pasti backup, refleks. Ya kayak kita lah, misalnya kita mau pukul dari belakang langsung set gitu loh. Kayaknya tanpa sadar. Ya semakin sering dilatih dia akan responnya akan semakin cepat. Dia akan langsung membackup otomatis. Kayak gitu. Itu kalau memang murni energi kita kan kayak gitu. Ya harus dilatih. Kan enak aja gak dilatih. Dia langsung sering gitu. Saya juga mau. Ali ada film toko ya, bisa online. Saya kan kalau dia baca apa perbedaan itulah ya. Ternyata masih tetap beda ya. Iya Pak Kalu. Perlu dilogikakan ada yang salah itu. Ya kan energi itu kan berlapis mas. Misalnya kita bicara doa. Doa itu menggetarkan setiap titik energi kita, wirid itu menggetarkan. Tapi intensitas kita berzikir atau berdoa itu berapa kali sampai mau nanganin seperti itu? Misalnya kita cuma waktu ada sakit aja baru kita minum 1 gelas air putih. Nah untuk bulan-bulan berikutnya kalau kita nggak minum ya sama aja kering di dalamnya. Nah kalau kita kan belajarnya intens. Saya dulu berada dari kelas 4 SD nggak langsung celing seperti ini. Kan gitu, step by step, berproses. Butuh proses ya mas. Dalam Butuh proses ya. ya prosesnya itu harganya yang mahal. Makanya saya bilang ke teman-teman itu sangat enak sekarang karena secara penjelasan prosesi itu lebih mudah. Kalau dulu saya nggak tahu, saya dulu belajar Pak ini belajar Pak tapak Buddha gitu katanya. Bayangin itu. Ya udah, saya senam aja gitu. Karena waktu itu stres, senam itu saya lebih rileks. Akhirnya saya kecanduan. Jadi sampai 4 jam kalau malam pulang seger tidur. Kalau nggak senam sakit kayak capek-capek gitu senam lagi. Itu terus. Bisa kok ora bisa, cepat ngono. Bisa dengan ujian hidup. Ya gitu. Mahal ya, Pak. Mahal. Ya karena kan kalau misalnya kita, makanya dulu waktu kemarin di Jogja ya, ada orang yang juga mas, saya itu ikut beberapa pelatihan. Apa yang Mas Oli jelasin ini, kalau misalnya di pelatihan saya itu udah habis 9 juta saya ikutin ini gitu katanya. Tapi Mas Oli kok enak sekali beberin ini gitu kan. Ya karena menurut saya seseorang itu bisa dia mengoptimalkan dirinya sendiri. Kalau Bapak diisi ya percuma. Datang diisi, transfer berapa, tanda tangan pulang.
nggak ada nilai bertumbuhnya. Ayo bakul belajar terus. Kan kayak gitu kan sayang.